Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita lihat di sini pada mountingnya tidak terdapat karet. Nah, di sini seharusnya ada karet sebagai tumpuan atau penghalang supaya tidak jeduk. Di sini karetnya lepas. Tuh, tidak ada karetnya. Di karetnya lepas. Nah, karetnya itu tidak hilang, ada di dalam si rangka tersebut. Jadi pertama kita akan buka dulu covernya. Nah, di sini cover sudah dibuka, kita ganjal terlebih dahulu untuk bagian rangkanya. Kita ganjal. Nah, setelah itu kita buka baut ini, murnya itu menggunakan kunci 17. Menggunakan kunci ukuran pas 17. Lalu untuk bagian bautnya menggunakan kunci 14. Kita gunakan kunci sok ukuran 14. Kita lepas bagian mounting ke rangka dan bagian mounting ke mesin. Ini udah lepas, sekarang kita tinggal bagian soknya, sok belakang kita lepas terlebih dahulu. Karena soknya tersambung pada rangka dan mesin. Jadi kita lepas dulu menggunakan kunci 12 T. Nah, sekarang posisi sudah terlepas. Si sok beaker belakang sudah terlepas. Kita balik lagi ke bagian depan. Nah, sekarang untuk bagian mounting ke mesinnya, kita lepas bautnya. Kunci yang digunakan sama, untuk murnya kunci 17, sedangkan bautnya menggunakan kunci 14. Jadi di sini posisinya si sok masih betul, benar. Tetapi ketika dibawa jalan itu jeduk-jeduk. Setelah dilihat, ternyata karet pada mountingnya itu lepas. Nah, sekarang bautnya sudah lepas semua, baut mountingnya. Tinggal kita lepas bagian mountingnya. Tinggal kita lepas untuk bagian mountingnya dari rangkanya. Untuk dari bagian mesinnya sudah lepas. Nah, untuk mountingnya sudah lepas, bisa kita lihat di bagian sini karetnya lepas, tidak ada. Seharusnya terdapat karet untuk peredamnya. Jadi dari pabrik hanya dipasang saja. Nah, untuk karetnya itu tidak hilang, dia masuk ke dalam rangka sini. Dia ada di dalamnya.
jadi tidak akan hilang. Tinggal kita ambil menggunakan apapun, bisa. Nah, ini adalah karetnya sebagai peredam mountingnya. Jadi karet ini nantinya harusnya kepasang di sini sebagai peredamnya. Harusnya terpasang seperti ini. Tadi tidak terpasang. Jadi ada sentuhan antara mounting dan rangkanya. Nah, di sini saya akan memasangkannya seperti ini. Tapi dengan tambahan lem power glue agar lebih merekat lagi dan tidak mudah lepas lagi. Kita kasih lem pada bagian besinya. Kita lem secara merata agar si karet benar-benar kuat dan nempel pada si mountingnya. Tidak terjadi kelepasan lagi. Kita kasih di bagian belakangnya juga. Dan kita kasih di bagian karetnya juga. Agar benar-benar kencang. Merekat dengan kencang sehingga tidak mudah lepas lagi si karetnya. Nah, setelah sudah rata, sekarang tinggal kita pasang. Pastikan sudah pas. Lalu kita tambahkan lagi lem pada sisi-sisinya agar lebih kuat. Kita kasih juga di bagian belakangnya agar benar-benar kuat. Jika sudah semuanya sudah terlapisi dengan lem, di sini kita akan tambahkan kawat agar lebih kuat lagi. Jadi sebagai penahan agar si karetnya tidak lepas lagi. Jadi double penguat agar tidak mudah lepas lagi. Karena memang dari pabrikannya sepertinya kurang kuat. Sehingga lama-kelamaan jadi mudah lepas. Di sini saya menggunakan 2 buah kawat. Kita pasangkan sama seperti yang pertama. Kita lilitkan. Jadi dipastikan karet mountingnya tidak akan lepas-lepas lagi. Tidak akan mudah lepas. Setelah dibeli lem dan kawat.
Nah, setelah sudah seperti ini, sudah diberi kawat, tinggal kita rapikan, potong bagian ujung kawatnya agar terlihat lebih rapi. Nah, sekarang sudah terpotong dan sudah dijamin kuat. Tidak akan mudah lepas lagi. Setelah ini tinggal kita ke proses pemasangan. Nah, di sini kita lihat bagian bautnya itu berkarat. Kita akan kasih dulu grease atau stempet agar tidak membuat mudah berkarat. Kita kasih grease secukupnya di bagian batang baut dan di bagian dalam mountingnya. Dan menghindari kejadian apabila nanti dibuka lagi terjadi kemacetan. Jadi bisa macet karena karatan tersebut susah dibuka atau susah dilepas. Kita taruh di bagian dalamnya juga, kita olesin. Kita harus oles terus biar pastikan dalamnya juga terdapat grease-nya. Kita juga kasih pada baut satunya. Yang ke bagian rangka. Tadi pada bagian baut yang ke mesin. Sekarang ke baut yang pada rangka. Kita kasih grease juga secukupnya. Sama di bagian baut dan mountingnya. Kita lakukan hal yang sama agar di dalamnya keoles oleh grease juga atau stempet juga. Nah, jika sudah semua, tinggal proses pemasangan ke motornya. Jadi bagian karet tadi masukkan ke lubangnya tadi, sama. Pasang dengan pas dan tidak miring. Pasang dengan pelan-pelan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di sini sudah terpasang dengan pas, tinggal kita pasangkan bautnya yang ke rangka. Nah, untuk ke yang mesin kita perlu dongkrak untuk mengangkat si rangkanya ke atas sedikit, agar lebih mudah dalam proses pemasangannya. Sudah terpasang dengan baik. Ini sudah terpasang dan ini pun sudah terpasang. Kita tinggal pasang lagi sok belakangnya, bautnya. Baut sok belakangnya tinggal kita pasang lagi.
Kita pasang menggunakan kunci ukuran 12. Jika sudah kencang, kita balik lagi ke bagian depan untuk pemasangan covernya, cover bawah. Nah, untuk bagian cover sudah terpasang, jadi seperti itu. Tinggal kita pasang bautnya untuk baut covernya. Jadi seperti itu untuk penggantian atau mengatasi masalah jeduk pada motor Matic atau yang saya servis ini Vario. Padahal shock breaker belakang itu masih bagus. Jadi bisa kita cek dulu bagian karet mountingnya lepas atau tidak. Kalau lepas, bisa tinggal kita pasang kembali dengan cara ini. Kita hanya membutuhkan kunci 17, kunci 14, dan kunci 12 sama dongkrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.